Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bertemu kembali dan membahas eh, algoritma pemrograman untuk subbahasan hari ini, yaitu program dinamis atau yang disebut dengan dynamic programming. Ini kita mengambil dari mata kuliah strategi algoritma yang diampu oleh Bapak Rinaldi Munir dari Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi program dinamis kalau dalam pengertian eh, secara definisinya, jadi program dinamis yang akan kita bahas itu bukan program, kemudian program itu sifatnya dinamis bukan. Tetapi program dinamis itu merupakan metode atau pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan. Jadi ketika kita mempunyai suatu permasalahan, permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan beberapa stage-stage. Ini aslinya model algoritma secara umum memang seperti ini ya. Jadi kita mempunyai suatu masalah, kemudian masalah itu bisa kita pecahkan menjadi beberapa step by step. Nah, nanti di dalam program dinamis ini kita akan menemukan ya solusi yang dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi nanti kita akan menguraikan masalah-masalah tersebut ya, di mana masalah-masalah tersebut itu yang akan kita uraikan ini nanti saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, program di sini ya di dalam dynamic programming ini tidak ada kaitannya dengan pemrograman. Jadi, tapi program ini dia sifatnya terstruktur ya, terencana. Sehingga program yang akan kita jalankan ya nanti dia step by step. Nah, dinamis di sini muncul karena ada pencarian solusi ya, di mana pencarian solusi ini nanti kita bisa menggunakan tabel dan tabel itu akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu sedikit definisi dari program dinamis. Nah, aslinya di dalam pemrograman dynamic ini atau dinamis programming ini dia digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi, di mana persoalan optimasi ini bisa kita gunakan untuk mencari maksimum ya keuntungan. Kalau dalam algoritma Knapsack itu disebut dengan keuntungan yang maksimal. Tetapi bisa kita juga gunakan persoalan optimasi ini untuk meminimumkan suatu cost atau biaya untuk mencari rute terpendek. Nah, terkait dengan optimasi ini, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas algoritma greedy ya. Tetapi ada perbedaan yang mendasar antara algoritma greedy dengan program dinamis. Jadi kalau algoritma greedy itu hasil rangkaian keputusan itu hanya satu yang dihasilkan. Jadi tidak ada yang lain ya algoritma greedy. Jadi nanti ketika kita mencari rute terpendek di dalam algoritma greedy itu hasilnya itu hanya satu saja. Dan biasanya di dalam algoritma greedy yang dihasilkan satu tersebut itu juga belum tentu optimal ya, karena seperti yang kita jelaskan kemarin bahwasanya greedy ini dia sifatnya rakus ya, tamak ya. Jadi bisa jadi optimasi yang dihasilkan oleh greedy itu tidak optimal ya. Itu. Kemudian kalau program dinamis ini eh, kerangkaian keputusannya ini lebih dari satu, dan beberapa itu bisa kita pertimbangkan. Nah, itu program dinamis. Jadi nanti hasil atau output dari program dinamis ini nanti ada beberapa output ya, di mana beberapa output itu bisa kita pertimbangkan. Ini kira-kira optimal apa enggak. Jadi ada beberapa nanti outputnya. Nah, ini ada salah satu contoh graph ya, di mana graph ini kita disuruh mencari cost termurah ya, biaya termurah dengan menggunakan algoritma greedy.
Karena dalam algoritma greedy ya, itu kita masing-masing ya, jalur ini kita disuruh mencari nilai terkecil dari masing-masing jalur tersebut. Misal ini satu, kita kan bisa kedua, ketiga, keempat. Nah, di dalam algoritma greedy karena dia memilih yang termurah cost-nya, nah dia milih dua. Nah, karena dua, nah ini ada pilihannya lagi. Dua ini yang kelima, enam, tujuh, ini yang paling murah yang mana gitu. Nah, ini yang paling murah yang 4 ya. Karena 2 ke 5 ini 7, 2 ke 7 ini biayanya 6, berarti 4 ke 6. Nah, yang 6 ini dia kemana? Ketiga, 6, 9 ini. Jadi biayanya 3, 9, 10. Nah, berarti hasilnya 2 ditambah dengan 4, nah 6 ditambah dengan 3, 9 ya ditambah dengan 4, 13. Nih, padahal nanti akan kita hitung dengan menggunakan pemrograman dinamis itu bukan 13 hasilnya, nanti ada 11, nanti kita hitung. Nah, hasil dari algoritma greedy ini hasilnya 13. Nah, ini bisa tidak optimal. Karena kenapa? Karena di dalam algoritma greedy tadi dia mencari sisi atau cost yang terkecil. Nah, itu tidak optimal ternyata hasilnya. Nanti karena ada yang lebih optimal dari itu ya. Itu nanti kita menggunakan algoritma pemrograman dinamis ya. Nah, di dalam algoritma di dalam pemrograman dinamis ya, ini dia menggunakan prinsip optimalitas ya. Jadi rangkaian keputusan yang dibuat ya, keputusan yang optimal ya, ini di dalam pemrograman dinamis ini menggunakan prinsip optimalitas. Di mana prinsip optimalitas itu jika solusi optimal ya, jika solusi total optimal maka bagian solusi sampai tahap ke K itu juga optimal. Maksudnya nilai optimal sekarang ya, adalah nilai optimal pada tahap sebelumnya ditambah ongkos dari tahap sebelumnya ke tahap sekarang. Jadi rangkaian keputusan yang diambil oleh pemrograman dinamis ini merupakan optimal saat biaya optimal sekarang itu ditambah dengan biaya optimal sebelumnya. Nah, itu. Jadi prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap ke tahap K plus 1, nah kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Jadi cost dari tahap K plus 1 ini merupakan hasil optimal dari tahap K. Nah, hasil dari tahap K itu nanti akan digunakan untuk ya mencari titik optimalitas dari tahap K plus 1. Nah, itu penguraian atau rangkaian keputusan yang diambil di dalam menggunakan prinsip optimalitas. Nah, ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi, ongkos pada tahap K plus 1 ini merupakan ongkos yang dihasilkan pada tahap ke K ditambah dengan ongkos dari tahap ke tahap K plus 1 atau CK K plus 1. Nah, seperti ini. Misal kita menghitung dalam satu ini ya, rangkaian ini. Jadi, ongkos tahap ke K ini merupakan hasil dari penjumlahan ongkos di tahap 1, 2, ketiga. Nah, jadi tahap ke K ini merupakan ongkos yang paling optimal sehingga ketika kita mencari nilai optimal dari tahap K plus 1 itu merupakan hasil penjumlahan dari tahap ongkos ke K ini. Sehingga nanti ketika kita ingin mencari titik optimalitas dari N, ini merupakan hasil optimal dari N-1. Nah, itu. Ya, itu
rangkaian penguraian seperti itu. Jadi titik optimalitas itu nilai optimal yang ada sekarang merupakan nilai optimal pada tahap sebelumnya ditambah ongkos dari tahap sebelumnya ke tahap sekarang. Jadi nilai N ini merupakan nilai optimal ya yang ditambahkan dari nilai optimal pada N-1. Nah, itu merupakan perhitungan dari ongkos pada nilai optimalitas pada pemrograman dinamis. Nah, di dalam pemrograman dinamis kita menggunakan karakteristik berikut. Di dalam pemrograman dinamis ini persoalan nanti akan kita bagi menjadi beberapa tahap atau stage. Di mana pada setiap tahap ini bisa kita ambil satu keputusan yang paling optimal. Jadi kalau kita perhatikan graf tadi, tahap yang pertama itu merupakan tahap yang paling optimal kita ambil, kemudian untuk melanjutkan atau memperhitungkan di tahap selanjutnya. Begitu pula di tahap selanjutnya ini merupakan hasil dari penjumlahan ongkos pada optimal di tahap sebelumnya. Nah, masing-masing tahap ya terdiri dari jumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap sebelumnya. Jadi secara umum status itu merupakan bermacam-macam kemungkinan ya kemasukan yang ada pada suatu tahap. Nah, seperti itu. Ini karakteristik dari persoalan program dinamis. Nah, misal kita mempunyai graf multitahap atau multistage graph. Nah, di sini bisa kita bagi ya tiap simpul di dalam graf tersebut menyatakan status. Nah, ini. Jadi bisa kita beri tanda bahwasanya masing-masing node, masing-masing status ya, ini merupakan tahap. Jadi misal 1 ini merupakan tahap 1, 2, 3, 4, 5, tahap 2, 6, 7, 8, tahap 3, dan seterusnya. Ini disebut dengan multi-stage graph. Oke, nah hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ya, itu dapat ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya. Ya, karena menggunakan prinsip optimalitas tadi. Jadi prinsip optimalitas diingat-ingat bahwasanya nilai optimal pada tahap N-1 akan digunakan nilai optimal pada tahap ke N. Nah, cost pada suatu tahap ya, ini akan meningkat secara teratur berdasarkan dari bertambahnya jumlah tahapan. Nah, ongkos pada satu tahap ya ini tergantung pada cost tahap-tahap yang sudah berjalan. Dan ongkos dari tahap tersebut akan digunakan ke tahap berikutnya. Nah, ini yang paling sulit. Adanya hubungan rekursif ini yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K ini memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Nih, jadi status ya yang akan kita ambil di dalam untuk melanjutkan ke status berikutnya ini berdasarkan dari keputusan atau optimal ya titik optimal dari tahap sebelumnya ke tahap sekarang ya. Nah, ini prinsip optimalitas berlaku pada persoalan ini. Nah, ada dua pendekatan di dalam kita menggunakan programming dinamis ya, pemrograman dinamis. Nih, jadi dua pendekatan ini bisa up down atau forward atau bottom up. Jadi kalau forward ya kita bisa melakukan perhitungan mulai dari tahap 1, 2, N sampai N-1 atau sampai EN. Nah, kalau kita mundur cara perhitungan stage-nya ya ini dilakukan dari tahap N sampai N-1, 2 sampai ke 1. Ini.
Jadi, misalkan kita memiliki tahapan X1, X2 sampai ke X ke N. Nah, menyatakan variabel yang harus ditentukan untuk masing-masing tahap 1, 2 sampai tahap ke N. Maka, program dinamis maju, ini program bergerak mulai dari tahap ke 1, terus ke 2, 3, sampai tahap ke N. Ini perubahannya atau rangkaian pengubah keputusannya ini X1, X2 sampai X ke N. Kalau program dinamis mundur ya, ini mulai dari tahap ke N ya, kemudian mundur N-1, N-2 sampai tahap ke 1. Nah, langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis ini kita bisa susun berdasarkan 4 tahap ini, yaitu kita menentukan karakteristik dari struktur solusi optimal. Maksudnya kita bisa menentukan tahapannya nanti berapa stage ya, kemudian variabel keputusan apa saja, status dari masing-masing node tadi itu berapa. Nah, ini yang paling sulit, yaitu kita disuruh mendefinisikan secara rekursif dari nilai solusi yang paling optimal tadi. Nah, solusi yang paling optimal ini mempunyai hubungan, yaitu nilai optimal satu tahap dengan tahap sebelumnya. Maksudnya, nilai tahap sekarang ini merupakan hasil dari penjumlahan cost pada tahap sebelumnya. Nah, nanti kita bisa menghitung nilai solusi optimal itu secara maju atau mundur ya, dengan menggunakan tabel untuk mempermudah perhitungan. Nah, ini yang keempat ini sifatnya opsional ya. Kita bisa melakukan rekonstruksi solusi yang paling optimal. Nah, ini persoalan yang akan kita bahas hari ini dengan menggunakan pendekatan dynamic programming. Nah, misal kita mempunyai lintasan seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari lintasan terpendek atau shortest path ya. Nah, kita akan disuruh ya bagaimana menentukan lintasan terpendek dari simpul 1 atau node ke 1 sampai ke node 10 dengan menggunakan beberapa bobot-bobot ini. Jadi kalau kita disuruh mencari node ya atau ya biaya terpendek dari titik 1 ke titik 10 dengan adanya biaya seperti ini. Kira-kira kita mencari yang mana? Nah, kalau dari algoritma greedy yang tadi ya itu jumlah cost-nya itu 13. Tetapi setelah kita hitung kembali dengan menggunakan habis ini ya pemrograman dinamis, ternyata hasil yang diperoleh dari algoritma greedy itu tidak optimal. Nah, karena hasilnya ternyata lebih besar dari apa yang akan kita lakukan saat ini. Nah, oke. Tahap yang pertama. Ini tahap yang pertama untuk mencari shortest path dari graph tadi. Misalkan ya, kita cara yang pertama yaitu kita disuruh mengkarakteristikkan struktur solusi yang paling optimal. Misalnya kita mempunyai X1, X2, X3, X4. Hasilnya sampai X5. Tapi X5 pasti karena node-nya 10 ya sudah berarti nggak usah dipakai. Adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K. K itu node-nya ya atau K itu merupakan stage-nya, tahapnya. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai tahap ke-5. Tapi tahap 5 ini tidak ada karena tahap 5 ini sudah terakhir ya. Jalannya sudah paling akhir di situ. Nah, misalkan nanti kita menggunakan pendekatan ini dengan menggunakan pendekatan forward ya, atau program dinamis maju. Sehingga rute yang akan dipakai atau yang dilalui yaitu X1, X2, X3, X4 sampai tujuan terakhir X5. Nah, nanti cost-nya berapa? Nah, tahap persoalan ini yaitu memilih simpul tujuan ke berikutnya. Jadi X1 menuju ke X2 yang paling optimal
kita pilih X2 ke X3 yang paling optimal penjumlahan dari X1 dan X2 ya. Kemudian X3 X4 itu merupakan penjumlahan yang paling optimal dari X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ini kemudian status atau S, K ini tahapnya, status ini S, yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul di dalam graf multitahap. Nah, jadi status itu ini ya, node ya yang berhubungan ke masing-masing tahap ke simpul berikutnya. Nah, misal ini. Tahap 1 ini tahap ke K, X1. Nah, kita bisa membagi X1 ini hanya memiliki 1 node, X2 memiliki 3 node, 2, 3, 4, X3 memiliki 3 juga, 5, 6, 7, X4 memiliki 2 node, 8, 9, dan X10 hanya memiliki 1 node. Nah, kita bisa membagi seperti ini, bagi beberapa stage ya. Nah, ini yang paling sulit ya, karena kita harus mendefinisikan recurrence. Karena nanti di dalam pemrograman dinamis ini dia sifatnya rekursif ya. Nah, kita harus merelasikan rekuren ya untuk menyatakan lintasan terpendek pada setiap tahap. Nah, ini FKS ya, maksudnya nilai minimum dari setiap tahap itu merupakan hasil nilai minimum pada tahap sebelumnya ditambah. Jadi FKS nih, nilai minimum dari tahap sekarang, dari node sekarang itu merupakan hasil dari nilai minimum pada tahap sebelumnya. Nah, karena dia sifatnya sifatnya rekursif, maka harus ada base stopnya atau yang disebut dengan basis, di mana basisnya ini merupakan bobot kos ini ya dari sisi ini ya Fs, bobot atau kos dari X ke K ke S ini. Jadi dia akan berhenti apabila memiliki ini ya bobot yang terakhir. Nah, sisi dari X ke XK ke S. Itu. Ini bentuk atau hubungan antara rekursif pada solusi optimal. Ini bisa kita gunakan. Nah, cara menghitungnya, nah ini cara menghitungnya. Jadi nilai ini pada tahap 1 ini bisa kita menghitung bahwasanya F1S itu sama dengan C X1S pada tahap pertama. Nah, S di sini ini merupakan node sesudahnya. Jadi node sesudahnya itu cara bacanya 2, 3, 4. X1 aksen ya, ini merupakan nilai XK yang meminimumkan Fs. Jadi ini tahap awalnya di sini. Nah, berapa? Jadi kalau kita melihat dari tabel ini berarti ya solusi optimum yang di sini ya itu kalau kita lihat satu kedua bobotnya 2, satu ketiga bobotnya 4, satu ketiga. Nah, satu keempat bobotnya 3, satu keempat bobotnya 3. Nah, ini tidak ada solusi optimumnya ya. Ini. Oke, kemudian yang kedua, nah ini kita berdasarkan dari tahap ke-1. Nah, kalau kita lihat ini tahap ke-1 yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Nah, ini. Oke, nah biar kelihatan semua.
Nah, di sini tahap kedua, F2S itu merupakan hasil minimum F1 X2 plus ditambah dengan CX2S. Jadi ditambah dengan tahap sekarang. Jadi nilai F2S, ya nilai sekarang, itu merupakan hasil dari minimum nilai optimal dari tahap sebelumnya ditambah dengan bobot pada tahap sekarang. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini di tahap sekarang, di status atau not tahap sekarang 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7 ini di stage selanjutnya atau di note selanjutnya. Nah, cara bacanya seperti ini. Semisal saya mau melakukan perjalanan dari stage ya 2 dari stage 1 ke stage 5 tapi melalui stage 2 atau melalui note yang kedua. Ini berapa? Nah, gitu. Jadi cara bacanya tabelnya seperti ini. Saya mau melakukan perjalanan ke simpul 5 tetapi via atau melalui stage 2. Nah, ini berapa nilainya? Nah, berarti di tahun 1 ini ke 1 ke 2 2, 2 ke 5 7, 2 tambah 7 7 tambah 2 9. Nah, begitu pula ketika saya mau ke simpul 5 tetapi melewati simpul 3. Nah, berapa nilainya? Berarti di sini 4 ditambah dengan 3, 7 nilainya. Nah, begitu pula ketika saya mau ke 5 tetapi melewati simpul 4. Nah, itu berapa nilainya? 3, 1 ke 4, 3, 4 ditambah 4 ke 5, 4. 3 tambah 4, 7. Nah, berarti yang paling optimum dari keseluruhan ini yaitu 7. Dengan melewati simpul yang paling optimal yaitu 3 atau 4. Nah, ini. Begitu pula ya, saya mau ke simpul 6 tetapi via 2, 3 dan 4. Nah, salah satu contoh saja. Saya mau ke simpul 6 tetapi melewati simpul 2. Berarti 2 ditambah dengan 4, 6. Nah, dan seterusnya. Yes, yang terakhir, saya mau ke simpul 7 tetapi melewati simpul 2. Nah, itu berapa nilainya? 2 ditambah 6. Nah, berarti 8. Nah, di sini yang paling optimum ya nanti akan bisa kita hitung yaitu 4. Nah, ini ya yang paling optimum di stage 6 atau simpul 6. Kemudian yang paling optimum di 7. Nah, ini semuanya sama ya, 8 yaitu dengan melalui simpul 2, 3, 4. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mencari nilai optimum dari stage 6 ya, stage sebelumnya, tahap yang kedua, sekarang kita mencari stage atau nilai optimum dari tahap ketiga. Sama, nilai optimum dari tahap ketiga ini merupakan nilai optimum dari tahap kedua, F2, ditambah dengan nilai sekarang yaitu. Nah, kalau kita lihat ya, nilai simpul di selanjutnya yaitu 89. 89. Di mana 89 ini bisa kita gunakan ya dari simpul sebelumnya yaitu 5, 6, 7. Nah, ketika kita mencari nilai melalui 5, nah 5 ini yang paling minimum yang mana? Nah, ini nilainya 7 tadi. Nah, jadi via bisa 3 atau 4 ya, bisa melalui 3 atau 4. Nah, ini bisa melalui 3, 4. Nah, ini melalui yang paling optimum ya, yang simpul ke-7
atau nilainya 7. Simpul dari yang paling optimum ketika kita melewati 5 ya. Oke, 5, 6, 7. Nah, yang paling tujuan kita yaitu 8 dan 9. Oke, nah yang paling optimum yaitu tadi ini melalui 3 atau 4. 3 atau 4. Nah, ini 5. Berarti sekarang tadi 7 ya. Ini yang paling optimum yaitu 7. Kemudian 5 ke 8 ini ditambah 1 ya, 5 ke 8. Nah, jadinya 8. Yang paling optimal dari simpul yang 6 yaitu 4 tadi. Melalui simpul ya, nilainya 4. Ya, nilainya 4. Tadi berapa? Ini ya. T1 4 6 ini ya. Ditambah dengan 6, berarti 10 nilainya. Nah, kemudian melalui 7 ya, simpul 7 yang paling ini 8 tadi sama ya. Berarti 8 ke nilai 8 ya, ke 8. Nah, ini 8 tadi melalui 7 ya. Melalui simpul 7 ya, 11. Berarti yang paling ini 8 2 3 4. Nah, 8 ditambah 3 11 melalui 7 ini. Nah, yang paling pendek yaitu melalui simpul 5. Karena simpul 5 hanya 8 ini. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir ini kita mencari ya 9 dari tahap selanjutnya yaitu simpul 10 karena simpul 10 hanya 1 dan simpul 8 ya 8 dan 9. Total ya tadi yang paling murah ya ongkos yang paling optimal yaitu 8 dan 7 yang paling optimal. Nah, sehingga ini total dari 8 dan 7 melalui 9 ya. Ini berarti 8 ditambah 3 ya, 8 ditambah 3 11, kemudian 7 ditambah 4 melalui 9 ya, yaitu 11 juga. Jadi nilai yang paling optimal ya dengan menggunakan multigraph ya, ini dengan menggunakan pendekatan dynamic programming. Nah, nilainya 11. Tidak seperti algoritma greedy tadi ya. Nah, kita ini opsional ya, bisa kita pakai, bisa kita tidak, ya bisa kita pakai. Nah, ini kita bisa melakukan rekonstruksi solusi optimal. Nah, tapi kita menghitungnya secara mundur bisa. Karena nilai dari node yang paling akhir, tujuan akhir yaitu 10. 10 bisa melalui 8, bisa melalui 9. Ya, itu karena nilai optimalnya di situ. 8 ini 9. Ini nilai. Nah, 8 9 ini yang paling optimum yaitu bisa melewati 5 sama 6. Nah, melewati simpul 5 sama 6 di sini. Nah, di 5 ya, jika dia melewati 5 tadi yang paling optimum yaitu ada di melewati simpul 3 dan 4. Nah, karena ini di tahap yang terakhir, nah ini satu, totalnya 11. Begitu pula ketika dia melewati 9, 10 yang paling optimum ya 10 9 ya, melewati simpul 9. Nah, yang paling optimal. Nah, yang paling optimal ketika dia melewati 9, nah ini dia melewati simbol 6. Nah, ketika dia melewati simbol 6 yang paling optimal, nah simbol 4 yang terakhir, sehingga nilainya sama 11 ya. Nah, di sini bisa kita ilustrasikan ternyata dari penyelesaian multigraph tadi ya, kita bisa mendapatkan nilai yang paling optimal dari masing-masing graph yaitu dari 1, 3 dan lain sebagainya. Ini hasilnya. Ya, ini rekonstruksi tapi dia sifatnya opsional. Oke, mungkin itu kasus yang bisa kita angkat untuk menyelesaikan
persoalan graf di dalam menggunakan pendekatan metode pemrograman dinamis, nanti untuk tugasnya ya bisa kita masukkan di LMS. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.